Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Tertulis di dalam kitab Lukas 12 ayat 20, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat di atas terambil dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Bepergian tanpa beban. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hidup ini lebih penting daripada harta yang kita simpan. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, banyak pelancong membawa barang bawaan yang berlebih sewaktu liburan. Mereka membawa sepatu, pakaian, dan barang lebih dari yang mereka butuhkan. Mereka berpikir, lebih baik saya membawa semua yang diperlukan karena nantinya saya tidak dapat pulang lagi untuk mengambilnya. Padahal, beban mereka akan berkurang jika mereka bertanya, seberapa banyak barang yang dapat saya tinggal. Akibatnya, mereka sibuk membawa koper yang lebih berat daripada semestinya. Sebagian orang bahkan membeli banyak barang baru saat liburan itu sehingga harus meninggalkan sebagian milik mereka sendiri di hotel. Kita cenderung mengumpulkan terlalu banyak harta dalam perjalanan hidup kita. Kita dibombardir oleh iklan-iklan yang mendorong kita untuk membeli barang-barang yang tampaknya kita tidak dapat hidup. Akibatnya, kita membeli lebih, dan lebih banyak barang lagi. Orang kaya dalam perumpamaan Yesus mungkin telah memimpikannya semua barang bagus yang dapat diperoleh karena hasil panennya berlimpah. Ia mengatakan akan mendirikan lumbung yang lebih besar, dan menghabiskan waktu untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Namun, Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Prinsipnya jelas, jadilah kaya di hadapan Allah, bukan kaya harta. Di samping itu, Anda harus meninggalkan semua itu jika tiba waktunya untuk pulang ke rumah yang kekal. Siapakah Lukas dalam Alkitab? Sedikit yang diketahui tentang Lukas, penulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul dalam Alkitab. Kita tahu dia adalah seorang dokter dan satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis bagian manapun dari Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose membedakan Lukas dengan rekan-rekannya yang bersunat, yang berarti orang Yahudi. Lukas adalah satu-satunya penulis Perjanjian Baru yang secara jelas dapat diidentifikasi sebagai seorang non-Yahudi. Lukas adalah penulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Lukas tidak menyebutkan namanya dalam salah satu bukunya, namun Paulus menyebutkan namanya dalam 3 surat. Baik Lukas maupun Kisah Para Rasul ditujukan kepada orang yang sama, Theophilus. Tidak ada yang tahu persis siapa Theophilus, namun kita tahu bahwa tujuan Lukas menulis kedua kitab pendamping tersebut adalah agar Theophilus mengetahui dengan pasti tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Mungkin Theophilus telah menerima dasar-dasar doktrin Kristen namun belum sepenuhnya berpijak pada hal tersebut. Lukas adalah teman dekat Paulus, yang menyebutnya sebagai tabib yang dikasihi. Barangkali ketertarikan Lukas pada dunia kedokteran adalah alasan mengapa Injilnya sangat menonjolkan tindakan penyembuhan Yesus. Paulus juga menyebut Lukas sebagai sesama pekerja. Lukas bergabung dengan Paulus di Troas di Asia Kecil selama perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Beberapa ahli berspekulasi bahwa Lukas adalah orang Makedonia, yang dilihat Paulus dalam mimpinya. Lukas ditinggalkan di Filipi pada perjalanan misionaris yang kedua dan dijemput lagi untuk melakukan perjalanan bersama Paulus pada perjalanan ketiga.
Lukas menemani Paulus dalam perjalanannya ke Yerusalem dan Roma dan bersamanya selama ia dipenjarakan di sana. Gambaran Lukas yang gamblang tentang perjalanannya bersama Paulus dalam Kisah Para Rasul 27 tampaknya menunjukkan bahwa ia sering bepergian dan mahir dalam navigasi. Para ahli mencatat bahwa Lukas menguasai bahasa Yunani dengan sangat baik. Perbendaharaan katanya luas dan kaya, dan gaya bahasanya kadang-kadang mendekati bahasa Yunani klasik, seperti dalam kata pengantar Injilnya, sementara pada waktu lain gayanya tampak agak semit. Dia akrab dengan pelayaran dan memiliki kecintaan khusus pada pencatatan detail geografis. Semua ini menunjukkan bahwa Lukas adalah seorang penulis yang terpelajar, jeli, dan cermat. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan. Lukas 12 ayat 15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nas hari ini merupakan bagian dari perikope, orang kaya yang bodoh. Perikope ini hendak berbicara tentang kekayaan dan soal berbagi warisan. Kisah ini dimulai ketika Yesus sedang memberikan pengajaran khusus kepada murid-muridnya tentang takut kepada Allah yang mengasihi mereka. Di tengah-tengah pengajaran, ada seorang dari orang banyak yang tiba-tiba berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Yesus tahu yang diinginkan orang ini bukan keadilan, tetapi kekayaan. Dia memohon Yesus untuk memakai otoritasnya, tetapi tidak meminta Yesus untuk meneliti lebih lanjut tentang masalahnya. Alih-alih membantu, Yesus justru meneruskan pengajarannya soal ketamakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Timbul pertanyaan, apakah dengan demikian Yesus mengajarkan kita untuk jangan menjadi kaya? Apakah orang Kristen tidak boleh menjadi kaya? Tentu saja tidak demikian. Kekayaan adalah berkat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Yesus tidak mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi kaya. Yesus justru mengajarkan agar hidup kita jangan tergantung dari kekayaan. Terhadap berkat Tuhan tersebut, Yesus mengajarkannya untuk mengelolanya dengan baik, bukan menimbunnya. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang menyandarkan hidupnya pada kekayaan. Namun ketika jiwanya diambil daripadanya, ia sendiri tidak menikmati hasilnya. Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa kekayaan seharusnya dapat diinvestasikan untuk nilai-nilai abadi. Yesus hendak mengajarkan agar kekayaan yang kita miliki kita kelola dengan baik dengan mau berbagi untuk ladang misi. Tuhan telah menyediakan benih bagi kita untuk kita tabur, dan menyediakan roti untuk kita makan. Benih itu harus kita tabur agar bertumbuh dan berbuah. Sementara roti itu menjadi bagian kita untuk kita nikmati. Masalah utama soal kekayaan adalah ketamakan. Ketamakan bukan hanya masalah orang yang berkuasa. Orang miskin dan tidak memiliki kuasa juga bisa salah dalam menyingkapi harta karunia Tuhan dalam hidupnya. Ketamakan orang berkuasa menimbulkan tindak korupsi. Ketamakan orang miskin menghalalkan pencurian.
Semuanya didasari sikap hidup yang mengandalkan harta lebih daripada percaya kepada Tuhan. Berlawanan dengan sikap hidup demikian, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Tantangan Tuhan Yesus agar orang menjual segala milik dan memberikan sedekah adalah jawaban radikal agar orang bisa lepas dari belenggu harta yang menghalangi orang mendapatkan kerajaan Allah yang kekal. Ketamakan manusia yang menimbun kekayaan menimbulkan distribusi yang tidak merata, ketidakadilan, iri hati dan sekalipun kaya akhirnya disebut bodoh. Dalam nas ini kebodohan tampak dalam masalah pembagian warisan, yang memperlihatkan adanya keinginan untuk memiliki lebih daripada yang dibutuhkan. Pesan itu terasa lebih berbicara pada zaman itu karena adanya ketimpangan sosial di antara orang miskin dan tertindas oleh penjajahan Romawi yang merupakan kelompok mayoritas, dan kalangan kaya yang berkolusi dengan penguasa dan agamawan. Ketamakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan bersama. Karena adanya orang-orang yang tamak, maka kekayaan alam dieksploitasi sehingga rusak dan tidak lagi menjadi tempat tinggal kita yang aman dan nyaman. Karena ketamakan pula, orang mengambil yang bukan haknya sehingga orang lain menjadi korban ketidakadilan dan mengalami kemiskinan. Untuk itu, marilah kita perhatikan baik-baik peringatan dari Yesus ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan, selain merugikan dan mencelakakan banyak orang, juga tidak memberi jaminan apa-apa untuk masa depan kita. Tuhanlah yang menjamin hidup dan masa depan kita sehingga kita harus menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Dan disinilah berlaku apa yang disebut paradoks. Untuk menjadi kaya di hadapan Allah, justru kita harus mau berbagi dan memberikan yang kita miliki. Lawan kata ketamakan adalah ugahari. Berbicara soal ketamakan, tak jarang dijumpai bahwa hubungan kekeluargaan retak karena antar saudara saling berebut harta warisan orang tuanya. Yang satu merasa berhak memiliki sawah warisan orang tua yang lebih luas. Tetapi yang lain juga merasa lebih berhak. Bahkan ada adik tega membunuh kakaknya. Atau kakak membunuh adiknya. Ketamakan akan harta seringkali menjadi penyebab retak atau pecahnya sebuah keluarga besar. Betapa ironis ketika sebuah warisan yang ditinggalkan orang tua seharusnya disyukuri dan menjadi perekat keluarga, tetapi malah menjadi sumber pertikaian yang tidak jarang sampai berujung maut. Di sana ada ketamakan seseorang atas harta kekayaan. Nas hari ini mengajarkan pada kita bahwa harta kekayaan sebagai sarana untuk mengabdi Tuhan dan mencintai sesama atau saudara. Orang harus bijak terhadap harta kekayaan. Jangan sampai orang menjadi tamak dan diperbudak oleh harta kekayaan. Orang harus hati-hati terhadap sikap tamak, karena ketamakan adalah salah satu dosa pokok. Dosa pokok adalah dosa yang bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain. Ketamakan adalah keinginan tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Dalam kitab suci tertulis bahwa orang yang tamak tidak pernah memiliki uang yang cukup dan tidak pernah penghasilannya terpuaskan. Paulus mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan dan menyebabkan seseorang dapat menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Hal ini mau menegaskan betapa seriusnya dosa pokok ketamakan ini.
Kita seringkali tergiur akan harta dan mengira bahwa itu akan mampu membuat kita bahagia. Kita lupa bahwa pada hakikatnya apapun yang kita punya bukanlah milik kita sendiri. Tetapi Tuhanlah sesungguhnya sang pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Kita bisa belajar dari sikap Ayub atas harta kekayaan. Sekaya apapun kita, apalah gunanya jika kita malah kehilangan kesempatan untuk memasuki kehidupan kekal bersama Bapa di surga? Bisakah kita menyuap Tuhan dengan harta kekayaan kita di dunia ini, meski sebanyak apapun? Tidak, justru kita akan kehilangan segala kesempatan untuk selamat jika kita terus menghamba kepada harta kekayaan. Harta yang ditimbun sendiri untuk kepentingan pribadi hanyalah akan sia-sia. Menolong sesama, memakai harta kita untuk memuliakan Tuhan lewat menyatakan kasih kepada orang lain. Itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Itulah yang bisa membuat jiwa kita damai dan bahagia. Tetapi jika itu membuat kita berinvestasi demi masa depan yang kekal kelak, mengapa tidak dilakukan? Pertanyaan refleksinya, apakah kita pernah dikuasai sikap tamak dalam hidup ini? Bagaimana sikap kita terhadap harta kekayaan yang dimiliki? Karena itu, kelolalah harta kekayaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Hindarilah hidup tamak. Apa yang diajarkan Alkitab tentang keserakahan? Keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu, yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta. Ada berbagai himbauan dalam Alkitab terkait keserakahan dan keinginan bergelimang harta. Yesus menghimbau, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apakah Yesus berusaha mengumpulkan uang? Tidak. Sebaliknya, Ia menjadi miskin demi kita dan malah Ia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus juga tidak mengejar kekuasaan. Sebaliknya, Ia mengajar, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Keserakahan serta ketamakan adalah perangkap yang membinasakan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan umat Kristen dihimbau, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Keinginan memiliki milik orang lain, atau keinginan yang berlebihan atau keserakahan adalah berhala. Efesus 5 ayat 5 mengajar, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Ibrani 13 ayat 5 menyampaikan prinsip yang perlu kita pegang, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Yang jadi masalah adalah cinta uang, bukan uang itu sendiri.
Cinta akan uang adalah dosa karena menghalangi penyembahan Allah. Yesus telah mengajar bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika penguasa muda yang kaya menanyakan cara memperoleh kehidupan kekal kepada Yesus, Yesus menyuruhnya menjual semua miliknya dan membagikannya kepada fakir miskin. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dengan menyuruhnya melepaskan semua hartanya, Yesus sedang menekankan masalah utama orang muda itu, keserakahan atau cinta uang. Pria itu tidak dapat mengikuti Kristus karena ia sedang mengikuti uang. Kasihnya akan dunia ini menghalangi kasihnya akan Allah. Keserakahan tidak dapat dipuaskan. Seringkali, semakin banyak yang kita peroleh, semakin banyak yang kita inginkan. Harta benda milik kita tidak dapat melindungi kita baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan kekal. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bebal dalam Lukas 12 ayat 13-21 menekankan ajaran ini. Sekali lagi, uang atau harta kekayaan bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah sikap kita seputar uang atau harta kekayaan. Ketika kita menempatkan kepercayaan kita dalam uang atau keranjingan mendapatkan lebih banyak, kita gagal memuliakan Allah dan menyembah Dia sebagaimana mestinya. Kita harus melayani Allah, bukan menghabiskan waktu kita berupaya menjadi kaya. Hasrat kita seharusnya mengumpulkan harta di surga dan tidak khawatir tentang makanan atau minuman atau pakaian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jauhilah ketamakan. Tema yang akan kita renungkan adalah, jauhilah ketamakan. Ketamakan adalah keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara berlebihan. Yang dimaksud dengan berlebihan ialah ketika seseorang mengingini yang menggantikan kerinduan akan Tuhan dengan kesukaan pada barang-barang. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang harus diutamakan dalam segala sesuatu. Jadi, ketamakan adalah dosa dalam hati, yang kemudian berbuah dalam tindakan seseorang dengan cara hidup yang hanya mencari kekayaan dan menampung kekayaan duniawi untuk menyenangkan diri sendiri. Perumpamaan Yesus dalam Lukas 12 ayat 13-21 ini merupakan jawaban Yesus atas permintaan seseorang agar Yesus membela dia mengenai harta warisan. Yesus menolak permintaan itu, sebaliknya mengingatkan bahwa keterikatan pada harta kekayaan itu berbahaya. Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh. Mengapa Yesus menyebut orang kaya yang datang kepadanya itu bodoh? Pertama, karena ia mengira kekayaannya itu segala-galanya, bahwa hidupnya terjamin dengan adanya gandum melimpah di lumbungnya. Padahal, Yesus di kesempatan lain sudah mengingatkan bahwa menimbun harta di dunia itu sia-sia. Malah kebanyakan harta menimbulkan rasa was-was dan khawatir akan kehilangan. Bahkan ada orang yang selalu merasa tidak cukup dengan kelimpahan yang sudah dimiliki. Seperti komentar dari mulut seorang hartawan terkenal di dunia modern, bahwa ia akan merasa cukup kalau ia bisa mendapat sedikit lebih lagi dari kekayaan yang ia miliki sekarang. Kedua, karena di hadapan Allah orang kaya itu miskin. Hidupnya hanya berfokus pada hartanya, sebenarnya pada diri sendiri.
Ia tidak pernah berpikir sedikitpun bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidupnya. Ia tidak pernah mengumpulkan harta di surga. Harta dunianya tidak bisa dia bawa ke surga. Orang lain pun tidak pernah merasakan berkat karena kekayaannya itu, kecuali setelah ia mati. Dengan kata lain, ia dikatakan miskin karena hidupnya tidak berguna di mata Allah. Kaya di hadapan Allah ialah merasa cukup karena anugerahnya, sehingga ia sanggup memberi kepada mereka yang membutuhkan. Sebaliknya, walaupun harta banyak, tetapi tidak mampu memberi itu tandanya miskin. Dampak dari ketamakan timbul pertanyaan kita sekarang, apakah dampak dari sifat ketamakan kita akan harta dunia ini? Ada beberapa dampak ketamakan manusia akan harta duniawi ini, yakni: pertama, merugikan diri sendiri. Akibat dari gaya hidup yang mencintai kekayaan dan mementingkan diri sendiri, maka ia akan merugikan diri sendiri. Firman Tuhan ini jelas bahwa keinginan untuk menjadi kaya akan membuat orang jatuh ke dalam berbagai masalah yang mencelakakan dan membinasakan. Bahkan orang percaya pun yang melakukan hal demikian tentu mereka sudah menyimpang dari iman dan terjerumus dalam berbagai duka cita. Bila menyaksikan media sosial ataupun layar televisi, tentu banyak kasus kejahatan yang ditayangkan dengan berbagai motif, dan salah satunya ialah yang berkaitan dengan cinta harta duniawi. Seperti kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat negara, yang kemudian berujung di balik jeruji besi. Bahkan bukan hanya mereka, tetapi juga siapa saja yang mencintai kekayaan duniawi atau memiliki sifat tamak akan berakhir dengan penyesalan dalam jeruji besi, atau sebaliknya tidak pernah merasa bersalah. Hal-hal yang demikian telah tertulis dalam Alkitab, sebagai contoh Gehazi yang mendapat hukuman penyakit kusta dari Tuhan karena cinta akan harta. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa orang yang menginginkan harta pasti mendapat hukuman, dan yang berujung pada kerugian atas diri sendiri. Kedua, merusak hubungan persaudaraan dalam keluarga. Akibat dari perebutan harta warisan dalam keluarga itu, tentu mengakibatkan hubungan orang itu dan saudaranya menjadi rusak. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan orang itu kepada Yesus tentang masalah pembagian warisan. Orang itu melihat warisan adalah fokus utamanya, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa penafsir bahwa yang diinginkan orang itu adalah warisan atau kekayaan, tetapi bukan keadilan. Ini menunjukkan bahwa kasih kepada saudaranya menjadi pudar, di mana keinginan tamak untuk mendapatkan warisan yang lebih telah membuat orang itu merusak hubungan persaudaraan antara mereka dalam keluarga. Bahkan ia mengorbankan perintah Tuhan Yesus tentang mengasihi sesama, dan yang telah diajarkan sejak zaman Perjanjian Lama. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang yang tamak akan kekayaan akan melakukan berbagai cara yang curang untuk mendapatkan kekayaan, seperti menipu atau mencuri untuk mendapatkan harta benda. Cara-cara yang demikian merupakan tindakan yang merugikan orang lain, di mana orang yang melakukan hal demikian telah merusak hubungannya dengan sesama. Dengan demikian, orang tidak akan mempercayai orang yang berlaku curang untuk mendapatkan harta. Contohnya perebutan harta warisan dalam sebuah keluarga karena menginginkan warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara saudara dalam sebuah keluarga menjadi rusak. Ketiga,
Merusak hubungan dengan Allah, selain hubungan persaudaraan menjadi rusak, maka hubungan antara dia dengan Allah juga menjadi rusak. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa pandangan Allah terhadap orang yang tamak dan mementingkan diri sendiri tentu hidupnya akan diambil Allah sendiri. Kisah orang kaya dan Lazarus menggambarkan hukuman Allah terhadap orang kaya itu, di mana setelah orang kaya itu meninggal dunia dan ternyata ia berada di tempat penyiksaan, ia memohon kepada Abraham supaya mengutus seorang pergi untuk memperingatkan sanak saudaranya yang masih hidup, supaya mereka terhindar dari tempat sengsara itu. Hal ini jelas bahwa semasa hidup orang kaya itu, ia tidak menggunakan kekayaannya untuk melayani orang yang membutuhkan seperti Lazarus. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang kaya ini tidak hidup dalam pertobatan di hadapan Allah. Dalam kasus perumpamaan Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21, bahwa orang kaya itu akan segera dihukum Allah karena ia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan ditegaskan dalam ayat 21 bahwa hanya orang yang kaya di hadapan Allah saja yang beroleh hidup. Demikian juga dengan setiap orang percaya yang menginginkan harta benda untuk menjadi kaya, akan jatuh ke dalam berbagai masalah yang mencelakakan, bahkan menenggelamkan mereka ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Walaupun seseorang memiliki suatu jabatan yang baik dalam pekerjaannya dan memberikan penghasilan yang baik, namun memiliki motivasi untuk mencari harta demi keuntungan dan kepentingan sendiri, maka ia akan mengalami hal yang seperti Rasul Paulus katakan. Hal ini dengan tegas dikatakan dalam Alkitab bahwa orang yang menjadikan harta benda sebagai pusat dalam kehidupannya, maka ia sedang berada dalam hukuman Allah, di mana tindakannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang adalah hakim yang adil, dan yang menghukum orang yang berbuat dosa. Itulah sebabnya, Tuhan Yesus telah memberikan peringatan yang tegas dalam Lukas 12 ayat 15 dan 20 bahwa orang yang hidupnya hanya mencari kekayaan akan mendapat hukuman dari Allah sendiri. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah menjadi rusak karena dosa ketamakan, di mana orang yang tamak tidak menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidupnya. Jadi, kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kekayaan adalah milik Allah, yang juga diberikan kepada manusia. Namun, seringkali manusia salah memiliki persepsi tentang kekayaan dan juga menjadikan kekayaan sebagai yang terutama dalam hidup, sehingga ada peringatan untuk berhati-hati terhadap kekayaan secara materi. Ada yang menjelaskan dalam Matius 6 ayat 33 tentang, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya," bahwa Yesus berbicara tentang majikan manusia yang utama, apakah itu Allah atau uang, dan dasar kepercayaan, sikap serta motivasi hidup. Selanjutnya semua tahap kebutuhan hidup akan dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang harus menjadi yang terutama dalam hidup, dan bukan kekayaan yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup manusia. Hal ini berarti bahwa orang Kristen yang dewasa mengandalkan kebutuhannya pada Allah dan dengan rela membantu orang lain tanpa bertanya berapa banyak yang akan diperoleh. Artinya bahwa Allah lah yang dijadikan sebagai yang terutama dalam hidup, dan berkat materi yang diperoleh pula tidak digunakan hanya untuk diri sendiri,
tetapi juga berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Orang yang demikian menunjukkan bahwa ia belajar mencukupkan diri dengan pemberian Allah, dan mengucap syukur atas pemberian Allah. Renungan, apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan dalam minggu ini? Pertama, tempatkanlah harta pada posisi yang benar. Jangan menjadi hamba uang. Jadikan Tuhan sebagai Tuan atas diri kita, dan jadikan uang yang dikaruniakannya sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Kedua, bersikap benar terhadap harta, yaitu memiliki rasa cukup. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup menjauhkan orang dari ketamakan dan memburu uang. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, hidup akur dengan saudara, dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ketiga, memakai uang dengan benar, untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan Allah. Alkitab mengajar kita untuk memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki. Janganlah hanya menimbun harta di dunia untuk diri sendiri, tetapi pakailah uangmu untuk mendukung misi Allah di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara untuk menyimpan harta di surga. Orang-orang percaya harus menjadi bijak terhadap harta, yaitu menempatkan harta, menyikapi harta, dan menggunakan harta dengan benar, untuk menghindari akhir hidup yang sia-sia. Karena itu, hindarilah pola hidup yang tamak, tetapi kuasailah segala harta yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.